wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Dan keberadaan keamanan cyber merupakan suatu tantangan yang perlu kemudian mendapatkan atensi khusus saat ini di tengah kemajuan era digital. Dan untuk membahas hal tersebut telah kami undang ke studio TVRI Jambi dua narasumber yang akan berdialog dan tentunya akan berdiskusi bersama kita dengan tema upaya penguatan pelindungan data cyber. Dan untuk itu telah hadir di studio kita Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Diskominfo Provinsi Jambi, Ibu Leni Khairani. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Selamat siang Bu ya, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Baik. Sehat Mas. Kami juga telah mengundang akademisi dari Universitas Nurdin Hamzah, Bung Dr. Darik Santoso. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Mas. Sehat Bang ya? Siang. Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa, selama 60 menit depan kita akan berdialog dengan tema upaya penguatan perlindungan data cyber, dan tentunya seperti biasa nanti kami akan mengundang dan mengajak Anda semua untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741 66385. Baik, saya mulai ke Bu Leni dulu nih. Bu Leni, di pemberitaan kita melihat belum lama ini, Senin kemarin itu, Ya, betul. kemudian telah dibentuk tim tanggap insiden cyber Provinsi Jambi, ya, seperti itu. Nah, apa sebenarnya menjadi latar belakang urgensi terbentuknya tim ini, Bu Leni? Baik, terima kasih Mas. Apa yang melatar belakangi terbentuk dan pengukuhan tim tanggap insiden cyber di sektor pemerintah Kabupaten Kota seprovinsi Jambi? Baik, itu kita melaksanakan amanah dari mandat surat edaran bersama antara Bapak Mendagri dengan Bapak Kepala BSSN tentang percepatan pembentukan tim tanggap insiden cyber di daerah, Mas. Jadi sebagai informasi, sebenarnya pada hari Senin kemarin itu 10 kabupaten kota yang kita kukuhkan, karena satu kabupaten Batanghari itu sudah dikukuhkan pada tahun 2024 kemarin. Oh, sudah terlebih dahulu ada. Betul. Nah, dalam tim ini, kalau tim kan biasanya agak Disiplin. multi sektor dia. Siap. Nah, pihak-pihak siapa saja yang kemudian berada di tim ini? Sebenarnya kalau di dalam tim tanggap insiden cyber ini memang tim intinya ada di Diskominfo-nya, ya Mas ya. Di Diskominfo itu semua bidang hampir terlibat di dalam tim tanggap insiden cyber. Tapi kita juga mengundang partisipasi dari teman-teman OPD lain sebagai agen CSIRT-nya. Jadi ada beberapa daerah kabupaten kota di Provinsi Jambi itu yang memang membentuk agen siber di OPD-OPD yang terkait. Baik. Saya ke Bang Darik nih, Bang. Kalau melihat kondisi ini, Bang, urgensinya seperti apa? Apakah memang efektif tim-tim seperti ini kemudian dibentuk? Bicara hal efektif atau tidaknya, kita kan yang pertama kan harus ikuti regulasi yang sudah ada. Kebijakan-kebijakan ini kan sudah dibentuk, ya. Sudah diberlakukan. Misalnya ada undang-undang PDP, ya Bu ya. Ada undang data pribadi, ITE, kemudian ada kebijakan dari BSSN ya. Nah, berkolaborasilah setiap daerah itu bagaimana urgensinya bahwasanya menjaga marwah kita ini, bagaimana jangan sampai keluar informasi kita ini atau dicuri oleh orang lain. Makanya dibentuklah tadi Ibu bilang tadi itu kan ada tim tanggap ya. Nah, supaya melindungi data kita ini, karena hampir rata-rata di Indonesia ini kebocoran data itu kan luar biasa. Yang baru-baru ini terjadi saja seperti Kominfo pernah bocor kan, tahun kemarin. Kemudian KPU pernah bocor dan lain sebagainya. Apalagi menyangkut data ini kan butuh yang namanya literasi. Nah, yang hanya tahu penggunaan teknologi itu kan hanya end user saja, tapi tidak ada edukasi untuk end user itu ke bawahnya. Nah, itu perlunya tim tadi ke bawah untuk menginformasikan, mengedukasikan bagaimana menggunakan teknologi itu dengan baik. Gitu. Nah, ini perlu diluruskan sebelum nanti saya ke Bang Bang Darik lagi nih, Bu. Sebenarnya ruang lingkup yang menjadi tupoksi dari tim ini apa sih sebenarnya? Apakah berbicara proteksi, bicara edukasi literasi kah, atau seperti apa sebenarnya? Baik, siap Mas. Kalau untuk ruang lingkup sebenarnya kita dari Diskominfo Provinsi Jambi ataupun tim tanggap insiden cyber di kabupaten kota, kita ruang lingkupnya adalah kita menjaga jangan kerawanan
keamanan informasi, tapi untuk yang di domain kita, seperti di Jambi itu di jambiprop.go.id. Jadi sebenarnya kalau untuk ke masyarakat langsung itu di luar. Jadi lebih kepada keamanan data internal seperti data itu. internal di pemerintahan. Di pemerintahan. Nah, kalau ini kan artinya bicara begini, nanti saya juga ke Bang Alex nanti. Bicara pelindungan data cyber, ini kan bukan sesuatu yang kita pikir bagaimana perlindungan arsip yang bersifat konvensional gitu. Ini kan berbicara sesuatu yang menurut saya ya sangat serius sebenarnya gitu. Sejauh mana kemudian tentu kalau kita bicara dalam aspek teoritis gitu, ada dua hal setidaknya penting itu. Pertama, keberadaan sumber daya, yang kedua sarana dan prasarana. Nah, kalau ini dilimpahkan kemudian pelindungannya kepada pemerintah daerah, sejauh mana kesiapannya? Baik, kalau tadi kita bicara masalah aspek SDM dan sarana serta prasarananya, memang ini juga menjadi sebenarnya suatu kendala ya Mas ya, baik bagi kita di provinsi maupun di kabupaten kota. Memang untuk sumber daya manusianya kita memerlukan peningkatan kapasitasnya. Begitu juga dengan sarana dan prasarananya. Jadi untuk saat ini? Untuk saat ini, kebetulan Mas, saat ini sebenarnya kita sedang melaksanakan BIMTEK untuk tim tanggap insiden cyber 11 kabupaten kota. Saat ini, ini adalah rangkaian dari acara pengukuhan kemarin. Kita lanjutkan dengan BIMTEK. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di dalam tim tanggap insiden cyber ini. Dan ini kita bekerja sama dengan mendatangkan narasumber dari BSSN langsung. Baik-baik. Saya ke Bang Darex nih. Sebenarnya ini sebenarnya ingin kita juga dalami, Bang. Ini kan tim ini kan dibentuk. Ya, harapannya adalah adanya, kalau kita lihat tadi, adanya upaya untuk melakukan perlindungan secara maksimal terhadap segala bentuk data cyber, setidaknya adalah milik pribadi, bukan milik pribadi sih, milik institusi pemerintah. Kalau di provinsi ya data yang ada di pemerintah Provinsi Jambi. Nah, dalam berbicara perkembangan teknologi hari ini, bicara perlindungan pencurian data cyber ini kan bukan seperti bagaimana layaknya pencurian dalam aspek konvensional, tetapi sudah berbicara dalam tataran yang justru lebih high class ya. Nah, tentu membutuhkan tadi saya katakan tadi SDM yang mumpuni, sarana prasarana. Nah, dengan tim ini, bagaimana kemudian Anda memandangnya? Kalau menurut saya perlunya keterlibatan akademisi, ya, karena akademisi juga dia tahu sekarang ini kan Gen Z kan hampir rata-rata itu kan kalau soal teknologi dia cepat tangkap, cepat nanggapnya. Nah, keterlibatan mereka nanti bisa mengajarkan ke daerah-daerah mereka masing-masing, bagaimana tata cara pengelolaan, keamanan data, bagaimana penggunaan data, bagaimana sehingga orang-orang yang newbie, newbie yang pengguna baru, apalagi yang baby boomer ya, baby boomer ini kan agak sensitif dengan teknologi ya. Kemudian apa-apa ingin dipublikasi. Iya, apa-apa semua ingin dipublikasi, belum tentu kebenarannya langsung dipublish. Nah, ini perlu edukasi yang mendalam. Nah, perlu keterlibatan bukan hanya dari pemerintah saja, tapi melibatkan pihak ketiga atau sektor yang lain ya, yang berhubungan dengan teknologi. Tadi salah satunya pihak akademik dilibatkan, jadi biar bisa lebih enak mengedukasinya, terutama mahasiswa-mahasiswa kita yang berada di daerah itu kan lebih memahami jadinya nanti situasi daerah mereka sendiri. Kita kembali ke tadi Bang, ke tim tadi, sebelum ke Bu Leni lagi nih juga. Saya nggak tahu sejauh mana Anda memahami. Sebenarnya perlindungan kita bicara yang paling paling standar saja lah. Misalnya tidak sedikit kemudian website pemerintah diretas, kemudian ya sebenarnya tidak diganggu, tidak dicuri apa-apa, hanya ingin diganggu saja. Nah, sepemahaman Anda, apakah pengelolaan dan proteksi terhadap hal-hal sistem cyber yang ada di pemerintah daerah saja lah, itu memang sebenarnya dikelola sendiri oleh pemerintah atau sebenarnya ada pihak-pihak ketiga yang kemudian dilibatkan di sini? Biasanya pemerintah itu melibatkan pihak ketiga, namun kalau yang diketahui oleh saya itu biasanya proteksi kalau untuk keamanan data itu kalau perusahaan besar itu memang mereka lebih lengkap proteksinya dibandingkan meng-hire tenaga-tenaga. Iya, membayar tenaga-tenaga yang punya lisensi yang baik, yang bagus, yang sudah diakui. Nah, kalau yang sepengetahuan saya yang saya baca di jurnal-jurnal juga justru di pemerintahan, apalagi pemerintahan daerah ya, kemudian sekolah atau yang lain, sistem mereka belum begitu aman dalam hal menjaga data. Nah, jadi butuh memang sumber daya manusianya,
edukasinya, kemudian yang penting itu infrastrukturnya dulu. Nah, dalam aspek tadi Bang, kemudian tadi kan sebenarnya sudah ketemu sebuah keluh ya. Kita bicara, tadi kan disampaikan Bu Leni bahwa tim ini kan bicara proteksi dia, bukan dalam konteks literasi. Nah, sejauh mana kemudian efektivitas tim ini kemudian bisa efektif seperti itu? Nah, ini tergantung dari pemerintahannya sendiri. Sebenarnya pengennya yang seperti apa nantinya di bawah. Apakah dalam konteks literasi digital? Ya, konteks digital tadi itu melibatkan akademik, melibatkan sektor-sektor lain, sistem yang lain, sehingga berjalan nih yang sebuah kebijakan yang dari BSSN tadi, yang turunan tadi itu bisa berjalan di pusat juga lebih enak gitu. Jadi sehingga keamanan data yang di daerah itu juga, kepercayaan masyarakat yang di daerah itu, trustnya kepada pemerintah daerah juga lebih enak gitu kan. Karena ada edukasi tadi gitu, di daerah. Nah, ini saya boleh ini lagi. Seandainya ini Bu, ini kan dinamakan tim tanggap insiden cyber. Nah, biar agar lebih clear nih di masyarakat. Jika seandainya terjadi serangan cyber, nah fungsi tim ini nanti seperti apa? Baik Mas, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang untuk tim tanggap insiden siber pemerintah daerah ini, kita memang fokus ke keamanan informasi pemerintah daerah. Jadi memang kita yang sesuatu yang berhubungan dengan hukum itu ya itu ranahnya polisi atau kejaksaan. Nah, maksudnya jika terjadi serangan cyber, apakah tim ini juga bermakna melakukan proteksi terhadap serangan cyber, kemudian melakukan fight back dengan serangan cyber begitu? Jadi begini, Mas, pada saat kita mendapatkan laporan ada semacam celah kerentanan, itu nanti kita akan verifikasi apakah benar dan apakah benar yang diserang itu adalah domainnya dari jambiprop.go.id. Ternyata kalau memang itu positif benar, nanti kita ada upaya agar insiden ini tidak lebih melebar kemana-mana lagi. Nanti kita akan bekerja sama ada dengan bidang e-gov, dengan bidang TIK, untuk mencegah kerentanan ini tidak lebih luas lagi. Seperti misalnya ada waktu itu misalnya muncul iklan judol judi online di website. Nah itu memang kita langsung take down dulu, terus nanti itu kita kerjasama, karena kalau untuk urusan seperti itu kita udah beda bidang lagi kan gitu loh. Tapi kita memang disinilah fungsinya kita, mencegah meluas kemana-mana. Jadi lebih ke upaya untuk preventif. terhadap meluasnya dampak dari serangan cyber ini. Nah, apa catatan? Dan kalau memang perlu ditindaklanjuti lebih dalam lagi, nanti kita akan berkoordinasi dengan Nacisert di BSSN. Di BSSN pusat. Baik. Apa catatan Anda, Bang Darix? Kalau saya sih perlunya simulasi. Simulasi serangan itu yang seperti apa, sehingga tim yang dibentuk ini memang benar-benar tim tanggap. Misalnya ada ransomware atau phishing Nah, bagaimana cara menanggulanginya itu harus ada simulasinya. Kalau tim tanggap bencana udah siap misalnya dengan pola mitigasi bencana dan sebagainya. Lalu catatan mungkin lain? Kalau catatan yang lain itu tadi perlu pelatihan, karena kan teknologi ini tidak bisa didiamkan saja. Setiap menit ada pembaharuan terus. Jadi perlu pelatihan yang mendalam, apalagi tim ini memang butuh orang yang memang punya skill dalam bidangnya. Apakah itu jaringan, apakah itu web, apakah itu security system. Nah, ini butuh perhatian lebih dari pemerintah, terutama pemerintah daerah yang membentuk tim tersebut, sehingga mereka memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Jadi proteksi data kita itu lebih bagus karena ada pelatihannya, ada simulasinya gitu. Nah, dengan keberadaan mungkin Pak Kacamata Anda, sumber daya manusia yang ada di pemerintah daerah begitu dengan catatan yang menurut saya tadi, kalau dari beberapa item yang Anda sampaikan ini memang membutuhkan bukan jenjang pendidikan khusus sebenarnya, keahlian khusus yang memang betul-betul mumpuni dan teruji begitu. Dengan kondisi itu. Nah, kita itu kan ada pelatihan seperti sejauh mana kemampuan kita itu misalnya ada di
BNSP misalnya kan, untuk mendapatkan sertifikasi bahwasanya kita memang expert dalam bidang tersebut. Nah ini yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memang benar-benar ingin berkecimpung di dalam dunia teknologi. Jadi lebih enak nantinya, apalagi seperti tim tanggap cyber tadi ya, dia menunjukkan skillnya sesuai dengan bidangnya, dia mendapatkan pelatihan mungkin dari Lenovo kalau jaringan, atau mungkin dari Microsoft ya kan, MIT, kemudian bisa juga dari BNSP, sehingga tidak ada yang namanya sembarangan orang untuk memberikan masukan, karena dia memang sudah ahli dalam bidang tersebut gitu. Jadi ada blok-bloknya gitu. Jadi apakah itu artinya Anda ingin mengatakan akan lebih baik jika pemerintah juga meng-hire pihak-pihak eksternal untuk itu? Atau bukan eksternal, artinya pihak ahli-ahli tertentu yang kemudian harus dilibatkan dalam tim ini? Ya, perlu untuk melibatkan pihak-pihak eksternal. Itu tadi adanya pelatihan misalnya dari BNSP kan, bekerja sama dengan BNSP, atau mungkin dari pemerintahan dengan akademik misalnya, universitas atau sekolah tinggi. Itu penting itu, sehingga saling take and give lah ya, saling memberi masukan, data kita juga aman, kita mendapatkan ilmunya, siswa kita dapat ilmu, dan kita pun juga bisa saling menjaga keharmonisan dalam menjalankan pemerintahannya nanti. Gitu. Baik, kita tahan dulu Bang Darex. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara, dan kita masih membahas berkaitan dengan perlindungan data cyber, terutama pasca dibentuknya tim tanggap insiden cyber di wilayah Provinsi Jambi. Nah, saya ke Bu Leni lagi nih. Bu Leni, tentu hal yang paling, ada yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati, kan begitu ya. Upaya-upaya kemudian memitigasi, melakukan upaya-upaya preventif tentu lebih utama daripada hal-hal yang bersifat represif. Nah, tentang pola deteksi dini, Bu. Ini kan hampir semua instansi hari ini, pemerintah provinsi, kita bicara yang paling umum saja ya, website gitu ya. Hampir tuntutan PPID, Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu hampir semua sekarang ini lembaga punya website. Kita bicara dalam langkah pemerintah daerah aja. Pemerintah provinsi punya website. Dan bahkan sekarang setiap OPD punya website sendiri. Gitu. Nah, pengamanan dan pola deteksi dini, kita bicara website saja. Untuk deteksi dini, seperti apa sebenarnya, Bu? Kalau dari kita sebenarnya kita ada program untuk melihat ya Mas ya, celah kerentanan ini gitu loh. Jadi kita suka kita mempunyai laporan harian sebenarnya Mas. Laporan harian itu semua website yang ada di Provinsi Jambi itu kita pantau setiap hari. Jadi kalau memang ada celah kerentanan itu akan segera kita lakukan upaya pencegahan ya, supaya jangan melebar kemana-mana gitu loh. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya ada salah satu website dari Provinsi Jambi atau OPD yang ada di Provinsi Jambi mungkin terkena serangan hacker, atau ada masuk iklan judi online, itu yang paling marak ya Mas ya sekarang, iklan judi online. Nah itu kita langsung buat laporannya untuk kita teruskan ke pihak lain yang akan mengeksekusi. Nah, kalau boleh tahu Bu Leni, di Kominfo sendiri ada tidak tim, kita di luar bicara tim ini dulu deh, ada tidak tim yang memang tim teknis yang memang bergerak di pengamanan cyber itu? Di lingkup pemerintah provinsi deh secara umum. Kalau di Kominfo ada Mas. Nah itu dia, yang tim tanggap insiden cyber ini kan adanya di saya ya, di bawah tim saya. Bentuknya adalah tim teknis begitu? Tim teknis, betul. Jadi itu kita ada 2 tim teknis kita yang memang setiap hari memantau nih trafficnya website seluruh Provinsi Jambi, termasuk aplikasi-aplikasinya juga. Karena kalau yang namanya kerentanan bukan hanya web ya Mas ya, aplikasi juga rentan kan terkena hal-hal yang seperti itu. Baik. Saya ke Bang Darex. Bang Darex, bicara keamanan cyber, tidak hanya berbicara sebenarnya adalah di saat dia diretas sebenarnya. Kalau pandangan saya seperti itu, tidak hanya di saat dia diretas atau ada data yang dicuri, tapi juga terhadap kenyamanan penggunaan. Tadi Bu sempat membahas aplikasi, dan bahkan hampir banyak, ya sekarang hampir semua layanan
publik itu by aplikasi dia. Nah, tidak hanya berbicara di saat gangguan cyber ya, artinya diganggu sistemnya dan sebagainya. Tapi termasuk juga terjadi failure atau gangguan terhadap sistem itu begitu. Nah, kalau Anda melihat pemerintah secara umum, pemerintah daerah deh khususnya, kesiapan untuk sebenarnya wacana untuk upaya untuk mendigitalisasi sebenarnya kan hal yang baik ya. Tapi kesiapan sistem itu sendiri seperti apa menurut Anda? Kalau kesiapan sistem, pemerintah daerah ini kan ikut kebijakan dari pusat. Nah, tinggal pemerintah daerah itu menyiapkan infrastrukturnya, kemudian sumber daya manusianya, apakah sudah siap atau belum. Nah, sekarang ini kan kesadaran masyarakat ini sudah mulai banyak nih untuk penggunaan teknologi, apalagi untuk penggunaan data pribadi. Mereka sudah mulai hati-hati. Nah, artinya di sini bahwasanya teknologi yang dipakai terutama di Jambi ini ya, itu sudah ada proteksi dini ya dari mungkin dari orang sekitar, bahwasanya memberikan informasi, Mbak, Ibu, Pak, ini informasi ini jangan sampai gini sampai gini. Nah, itulah perlu edukasi tadi saya bilang. Apalagi di tingkat paling bawah. Edukasi kesadaran penggunaan teknologi tadi. Nah, jadi sudah mulai kelihatan nih masyarakat bahwasanya kesadaran mereka dalam hal menggunakan teknologi itu seperti apa. Nah, tinggal pemerintah daerah nanti mengawasi. Itu tadi kata Ibu Leni tadi, misalnya contoh ada orang phishing ya, kemudian ada orang mentautkan judi online kan. Nah, ini butuh memang tim tanggap yang butuh pelatihan khusus, memang yang untuk misalnya security cyber atau security database untuk mengamankan datanya sehingga data jangan sampai dicuri gitu. Itu aja, Bang. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, Bu, apakah sudah ada mungkin pola untuk perlindungan itu? Tadi kan sempat kita bicara bukan hanya website, termasuk aplikasi. Dan bahkan bisa kita katakan pandangan masyarakat ya, umum itu jamak itu berkaitan dengan data pribadi semua itu. Masyarakat mengurus ini, melampirkan KTP, kartu keluarga, dan bahkan tidak sedikit nomor rekening, mungkin apa sebagainya, yang berada dalam satu aplikasi. Dan layanan ini kan ada di banyak, masing-masing OPD punya aplikasi layanan dan sebagainya. Terhadap keamanan data pribadi masyarakat sendiri, seperti apa, Bu? Jadi seperti ini, Mas, bisa saya jelaskan. Sebenarnya di tahun 2025 ini sampai dengan hari ini ya, itu kita baru mendetek ada 3 anomali. Dan ternyata setelah kita cek, itu anomalinya di luar domain kita. Jadi memang tidak kita luar ya. Ya, betul. Jadi tidak kita tidak kita eksekusi. Nah, kalau terkait dengan perlindungan data pribadi tadi, Mas, memang betul. Sekarang itu kita perlu kesadaran dari masyarakat untuk menjaga data pribadinya masing-masing. Karena memang perlindungan data pribadi ini perlu ya kesadaran dari kitanya gitu loh. Karena data pribadi ini kalau sudah terekspos atau tercuri, itu bahaya. bisa kejahatannya atau terus sekarang itu dan dampaknya tentu kemana-mana. Mungkin kita tahan dulu, Bu, kita sapa penelpon kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang juga, Bung Doni Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yudi, apa kabar? Ya, terima kasih. Kabar baik, Bung Doni. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, baik. Jadi yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, mohon maaf karena tidak disebutkan nama dan detailnya karena waktu dibatasi. Memang betul baru terjadi ya satu pembentukan tim. Kalau kita ini memang tim-tim ini hobi dibentuk. Ya memang begitu Indonesia. Jadi ada tim TTIS ya, yang baru dibentuk kemarin secara keseluruhan di provinsi. Ini sudah terbentuk, tentu ya diharapkan sangat membantu ya untuk mengantisipasi atas mendeteksi dini tindak kejahatan di dunia maya serta berkaitan dengan data pribadi yang selama ini dari tingkat nasional sampai daerah itu bocor terus. Tentu kan dari terbentuknya tim ini sangat banyak pertanyaan masyarakat.
Jangan sampai tim ini hanya terbentuk saja. Yang pertama adalah tenaga ahlinya sebenarnya menginformasi bukan dari Komdigi, ya kan? Tenaga ahli dari luar, artinya bukan orang dari tim Digi sendiri, dari yang dieksekutif oleh pemerintah. Nah, itu. Jadi Komdigi hanya memfasilitasi saja. Padahal harusnya dia di situ menjadi ahlinya di situ. Nah, ini pertanyaannya. Yang berikut ya, tentu jelaslah pertanyaan sangat besar sekali bagi publik tentang kesiapan teknologinya. Kita ini kan kelemahan di situ. Misalnya, ya saya lihat di data server aja kita beli satu paket yang sudah 3 miliar harganya. Ya kan? Belum lagi safety cable-nya dan kesiapan sumber daya manusia SDM-nya daripada OPD itu sendiri untuk menyaring misalnya ada persoalan dilaporkan ke Komdigi. Nah, ini bagaimana dengan keuangan untuk mempersiapkan ini? Yang sampai terjadi ini tim aja yang terjadi ini terbentuk. Nah, ini kan gitu jadinya. Nah, selanjutnya Komdigi Koninfo ini kan tentu induknya kan di BSSN, Badan Cyber Sandi Nasional itu. Nah, bagaimana koordinasinya itu yang paling penting. Kita kan lemahnya di koordinasi. Namun ya tentunya untuk menangkis kejahatan-kejahatan cyber itu sendiri. Contoh, tadi kan belum pernah dijelaskan tentang antisipasi yang sudah terjadi atau belum ya. Apa saja jenis-jenis kejahatan di dunia maya ini yang merusak daripada sistem pemerintahan. Misalnya ya keamanan KTP, KK dan lain-lain lagi gitu nah. Kalau kejahatannya sudah nggak tahu gimana kita mau memburunya gitu. Tolong ini jelaskan pada publik menurut saya. Baik. Saya demikian ya mudah-mudahan data kepercayaan masyarakat khususnya Jambi ini dengan ada terbentuk TTS ini akan lebih yakin lagi. Bukan malah sebaliknya, malah tidak yakin gitu. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu narasumber, sebelum kita jawab, kita beri iklan terlebih dahulu dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas berkaitan dengan keamanan cyber dan pasca dibentuknya tim tanggap insiden cyber di Provinsi Jambi. Saya ke Bu Leni, menanggapi tadi dari Pak Yudi, ada beberapa poin sebenarnya yang disampaikan Pak Yudi terkait, salah satu terkait lagi-lagi berbicara tentang tanda kutip ini keraguan terhadap kesiapan jumlah gitu ya dan kesiapan SDM juga di Pemprov Jambi. Mungkin bisa Anda tanggapi lagi, mungkin lebih dalam lagi mungkin boleh nih. Baik, kalau bicara masalah SDM tadi mungkin di awal juga sudah kita jelaskan ya Mas, memang kita butuh peningkatan kapasitas untuk sumber daya manusia ini. Makanya kita juga berusaha untuk dapat berperan aktif di setiap BIMTEK yang dilakukan oleh baik dari BSSN maupun dari Komdigi ataupun pihak-pihak yang terkait, karena sebenarnya pelatihan ini juga tidak melulu dari BSSN, ada juga dari yang tadi disampaikan sama Pak Direk. Ya Pak Direk, ada juga pihak-pihak lain yang sebenarnya ikut Mas memberikan edukasi. Ya, dan itu sebenarnya rutin dilakukan dari BSSN. Tiap bulan itu ada Mas pelatihannya, tapi memang beda-beda ya materinya gitu loh. Nah, dari segi jumlah tadi sempat Ibu mengatakan jumlah tenaga teknisnya. Kalau dalam kacamata Anda hari ini cukup dengan jumlah SDM yang ada? Kalau menurut saya, kalau bisa ditambah Mas. Karena mengingat sekarang memang seperti yang tadi disampaikan, teknologi terus berkembang. Nah, kadang-kadang kita memang harus menyadari ya, kita juga tidak secepat itu untuk mengikuti teknologi. Iya, apalagi tadi ya sudah disampaikan Gen Z ini sebenarnya lebih mobilenya lebih tinggi lagi untuk mengikuti teknologi yang bukan setiap hari, malah setiap menit dia terus berkembang, begitu loh. Jadi memang kita mungkin ke depannya benar nih Pak Dokter, kita memang harus memberikan literasi lebih ya, karena memang keamanan siber ini kalau menurut saya
perlu kita berikan literasinya itu dari sejak pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Karena keamanan siber itu di saat-saat sekarang ini itu udah menjadi hal yang penting. Jadi jangan sampai kita sembarangan lah menggunakan, termasuk salah satunya menggunakan wifi publik. Iya, benar. Pencurian data memang sering terjadi di situ. Terus juga sering ada mungkin scan barcode ya sekarang. Nah, scan barcode, terus QRIS. Nah, itu juga kalau bisa, kalau memang kita merasa tidak aman, lebih baik jangan dilakukan. Karena balik-balik kewaspadaan itu dari kita sendiri, Mas. Baik, mencermati hal yang tadi sebenarnya sempat kita spill dikit dan sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Yudi tadi juga sih sebenarnya. Terkait mengenai satu layanan publik ya, terus yang kedua website yang saya nggak tahu nih apakah di pemerintah daerah Provinsi Jambi apakah dia terkoneksi antara satu dengan yang lainnya, pengelolaannya satu. Tapi menurut Anda apakah efektif jika pengelolaan website, tadi kita sempat bahas OPD punya masing-masing website, aplikasi layanan mungkin sekarang dominan melalui aplikasi begitu ya. Betul. Nah, apakah perlu mungkin pengelolaan yang tersentral atau justru menurut Anda memberi pengelolaan yang sektoral seperti itu yang lebih efisien dalam konteks keamanan cyber? Kalau dalam keamanan cyber setiap OPD itu kalau sentral OPD-nya tidak bekerja nanti. Hanya mengandalkan yang pusat saja. Jadi ada baiknya setiap OPD itu memang ada orang-orang yang expert dalam bidangnya untuk menjaga keamanan data tersebut. Tapi tentu dengan catatan setiap OPD juga mesti punya tenaga teknis yang mumpuni. Iya betul, itu tadi harus ada pelatihannya kan. Hampir rata-rata sekarang ini kan semua OPD itu kan memiliki teknologi ya. Betul. Tidak ada OPD yang tidak memiliki teknologi. Dan orang-orangnya pun juga kalau yang di masa sekarang ini pasti masih ada gen milenialnya, ada gen Z-nya juga ada kan. Nah, ini bisa berkolaborasi bagaimana OPD-OPD tersebut bisa menjaga datanya dengan baik. Kemudian nanti pas pada saat pemeriksaan di sentralnya, di pusatnya lebih enak. Kemudian tinggal memberikan arahan, kemudian pelatihan yang lebih mendalam lagi gitu. Baik. Boleh nih bicara tim ini lagi. Kita kembali ke tim ini lagi. Tentu tidak bisa lepas dari anggaran tentunya. Ada tidak anggaran memang dialokasikan khusus untuk tim ini? Atau seperti apa? Kalau anggaran yang dialokasikan ini maksudnya kalau kayak peningkatan kapasitas ya Mas ya? Untuk tim, untuk khusus untuk bekerjanya tim ini? Ya, anggaran khususnya sih kalau untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu ada Mas kita anggarkan. Jadi yang seperti tadi saya katakan, apabila ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan dari BSSN, itu kita tetap mengirimkan personil kita Mas, tim teknis. Dan itu memang kita khususkan tim teknis yang kita berangkatkan. Jadi kita tidak memberangkatkan orang yang tidak bekerja di bidangnya gitu. Dan itu rutin tiap tahun kita lakukan Mas, karena memang tiap tahun juga biasanya sih ada undangan dari BSSN untuk tim teknis, karena mereka juga di undangan itu biasanya mengunci yang diundang adalah tim teknis yang menangani tim tanggap insiden cyber ini. Nah, bicara tanggap dan juga kemudian berbicara tentang reaksi terhadap upaya untuk memitigasi terhadap serangan cyber. Apakah juga sudah disiapkan mungkin hotline khusus untuk masyarakat untuk melaporkan seperti itu? Oh, ada. Kita mungkin bisa di ini ya, boleh nih sekalian Mas kita promosi. Tentunya. Kita punya sosial media kita punya di Instagram. Itu jambipropcisert.go.id. Mungkin bisa dilihat di situ juga kita sering berbagi literasi untuk teman-teman semua, terutama itu himbauan untuk pengamanan data pribadi, terus tidak menggunakan jaringan-jaringan publik yang memang rawan seperti tadi Mas, kayak wifi. Ya, apalagi kalau mungkin kita mau transaksi keuangan ya lebih baik kita menggunakan data pribadi kita sendiri. Baik. Saya ke Bang Darex. Tadi sempat sebenarnya di awal Anda sudah menyentuhnya dikit-dikit sebenarnya. Tadi kan satu bicara tenaga teknis masih jumlahnya dan harapan bulan ini jelas dari mata kalau bisa ditambah lah. Kondisi hari ini 2 gitu ya dengan tantangan yang juga tentu lebih berat begitu. Tapi sebenarnya ada peluang sih Bang Darex di saat ini berbicara
kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi misalnya. Nah, itu tadi. Nah, dalam peluang skema Tridharma perguruan tinggi. Iya, betul. Sejauh mana urgensinya menurut Anda? Kalau untuk bicara lingkup di Jambi saja misalnya. Kalau di Jambi ini untuk literasi digitalnya masih kurang. Apalagi di daerah ya. Karena saya sendiri melihat di daerah karena sudah keliling kabupaten juga saya mengajar. Saya lihat apalagi dalam mendapatkan sebuah informasi itu mereka itu telan bulat-bulat gitu. Belum tahu kebenarannya di-share. Yeah. Nah, itu yang bahaya kan. Nah, nantinya takutnya terjadi kesalahpahaman, berselisih jadinya. Yeah. Makanya kolaborasi dengan dunia pendidikan itu sangat penting, apalagi dunia pendidikan yang berhubungan dengan teknologi tadi. Itu sangat penting karena mereka kita bisa menyiapkan kader-kader namanya ya kan. Kader-kader dari siswa mahasiswa untuk di daerah memberikan literasi digital. Nah, tinggal pengelolaan di provinsi itu bagaimana nantinya. Nanti mereka yang meramunya gitu. Kita tinggal menjalankan saja. Gitu. Baik, untuk roadmap jangka panjang mungkin untuk tim ini apa yang bisa Anda berikan masukan? Kalau masukan saya sih terus belajar sebenarnya karena kemudian juga simulasi tadi itu penting, sangat penting. Simulasi untuk serangan cyber karena melatih kepekaan mereka. Kan apalagi yang namanya ransomware ya, kemudian phishing itu kan banyak sekali. Kadang bersembunyi di belakang website kita tidak tahu. Di halaman depan baik-baik saja. Pas diklik di halaman belakang ternyata ada. Nah, akhirnya apa? Data kita dicuri kan. Nah, itu butuh orang yang memang sensitif dengan teknologi tadi. Jadi mereka cepat tanggapnya. Itu saja. Baik. Melanjutkan Bu sebenarnya yang pengen disampaikan oleh Pak Yudi penelpon kita tadi. Wah, kita ini dikit-dikit bikin tim begitu ya. Nah, sejauh mana kemudian wacananya untuk tim ini agar bisa ya setidak-tidaknya mengatakan ke masyarakat melalui apa yang disampaikan Pak Yudi tadi, ya jangan sampai tim ini ya diluncurkan kemudian ya selesai begitu saja. Iya, benar. Oke. Kedepannya kita berharap kita bisa membentuk suatu ekosistem dari tim tanggap insiden cyber ini adalah kolaborasi dari 11 kabupaten kota itu dapat berkoordinasi secara intens dengan tim TTIS provinsi, terus juga dengan tim dari BSSN. Jadi kita apabila terjadi yang tadi celah-celah kerentanan itu kita bisa cepat untuk upaya preventifnya. Dan memang kalau yang tadi disampaikan sama Pak, untuk literasi, kemudian mungkin peningkatan kapasitas itu memang dibutuhkan sekali dan kami juga berharap ke depannya kita bisa menggandeng akademisi mungkin ya Pak ya untuk sosialisasi, terutama ya memang terhadap kaum ini anak-anak Gen Z ini. Karena sekarang rata-rata tuh Mas anak-anak pada pegang handphone kan gitu loh, apalagi sering ada masuk di chat dari nomor yang tidak dikenal, silakan klik tautan di sini gitu. Nah, anak-anak ini kadang-kadang kan rasa keingintahuannya tinggi, diklik ternyata data tercuri. Tiba-tiba katanya pas dicek dari mobile bankingnya telah saldo hilang. Jadi kita sih menyarankan kalau memang kita mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi dari yang nomor tidak kita kenal, diminta untuk mengklik tautan-tautan yang juga kita tidak yakin, lebih baik tidak usah. Baik. Sekarang Bang Darex nih, Bang, kita mencoba berpikir antitesa Bang. Tadi kita sempat membahas sebenarnya tantangan ini bagi generasi sekarang ya, Gen Z, Gen Y dan mungkin baby boomers gitu ya. Tapi ada yang mengatakan gini loh Bang, sebenarnya generasi muda itu sudah sangat cakap bermedia, mereka paham mana phishing, mana apa-apa sebagainya. Tapi sebenarnya yang paling terancam itu sebenarnya itu adalah generasi sebenarnya lebih senior. Yang betul, baby boomer yang lebih senior dan memang di usia yang sudah melewati matang kemudian baru mengenal media sosial dan kemudian teknologi sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang ini, Bang? Nah, mungkin jadi keluar dari tema tentang tim ini kan? Jadi bukan hanya itu saja, tapi di Gen Alpha ini pun juga, Gen Alpha yang sekarang ini, karena kan apalagi sudah ada namanya kecerdasan buatan, itu bahaya sekali. Mereka melihat aplikasi misalnya TikTok atau apa ya, nge-share
nge-share video, nge-share foto. Nah, itu yang bahaya itu. Apalagi Jadi sekarang dengan perkembangan kayak aplikasi kita sebut saja, misalnya aplikasi tertentu yang dengan keyword-keyword tertentu bisa membuat foto orang bergerak dengan cara apa tertentu. Nah, gitu. itu yang bahaya kan. Nanti terjadi manipulasi data. Nah, data yang dimanipulasi itu berakibat buruk pada si pemilik data sebenarnya. Nah, itu perlu diedukasi. Itu tadi kata Ibu Lini tadi, edukasi ke bawah seperti anak SD saja sekarang sudah megang handphone. Tapi kan mereka tidak tahu nih keamanan data mereka seperti apa. Taruhlah cuman anak SMP yang sudah tahu, yang mungkin separuh paham lah soal teknologi. Tapi kalau yang anak SD yang sudah diberikan orang tuanya handphone, itu kan mereka tidak tahu. Mereka hanya menggunakan saja. Nah, itu. Jadi perlu edukasi di situ. Peran orang tua juga dibutuhkan. Jadi bukan hanya membahagiakan anaknya saja, tapi juga butuh edukasi untuk anaknya. Gini loh nak, gunakan handphone ini kan gitu ya Bu ya, supaya jangan salah. Nanti takutnya dengan adanya pencurian data, bahayanya mengancam seluruh keluarganya, isi keluarganya, itu yang bahaya. Ya, gitu. Baik. Masih terkait dengan itu sih, boleh sebenarnya. Kalau untuk lingkup pemerintah Provinsi Jambi, tentu aparatur yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi kan perlu juga kemudian untuk dilakukan semacam sosialisasi tentang penggunaan. Karena hampir semua sekarang orang punya media sosial. Betul. Segala sesuatu, aplikasi uang, pembayaran dan sebagainya sudah by sistem semua. Rata-rata sudah bahkan lebih nyaman dengan itu sebenarnya. Bagaimana terhadap lingkungan pemerintah provinsi? Karena tidak jarang nih Bu, misalnya sering kita dengar misalnya pejabat publik, ya provinsi misalnya, itu sering misalnya WA-nya di atas namakan orang-orang tertentu atau apa begitu. Ini kan betul-betul hal yang kemudian strategi untuk mencegah hal itu terjadi. Ada tidak mungkin program-program atau langkah ke arah situ? Mungkin kalau untuk penggunaan data-data pribadi seperti yang tadi saya sampaikan ya Mas ya, kita mungkin lebih ke literasi melalui sosial media atau sosialisasi di banner. Kan sekarang sosialisasi nggak mesti kita bertemu dan bertatap muka langsung ya Mas ya, kita bisa menggunakan. Nah ini salah satu fungsi sosial media itu ya, kita menyampaikan informasi-informasi yang penting untuk diketahui publik, bahwa untuk keamanan data pribadi itu merupakan tanggung jawab kita masing-masing. Jadi lebih berhati-hatilah dalam memberikan data, termasuk yang sekarang ini paling krusial itu adalah orang biasanya dengan mudahnya meminta NIK. Karena kalau NIK ini sudah sampai ke pihak yang tidak bertanggung jawab, itu dia bisa dia bisa meretas kemana-mana loh Mas. Apalagi kalau kayak urusan di perbankan, tahu pula nama ibu kandungnya, udah selesai itu. Iya betul. Jadi ya sekali lagi kami dari pihak Diskominfo Provinsi Jambi menekankan kepada kita semua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan kita terhadap pengamanan data pribadi masing-masing, terus tidak membagikan mungkin hal-hal yang bersifat pribadi ke umum. Tidak dipublish itu ya. Ya, tidak dipublish dan tidak mengklik tautan-tautan yang tidak kita kenal atau ya kita juga tidak yakin dengan keamanannya. Seperti itu Mas. Untuk lebih berhati-hati lagi. Untuk lebih berhati-hati lagi. Karena kalau sudah terjadi kebocoran, nah nanti itu ujung-ujungnya duit di rekening sudah hilang. Seperti itu ya Mas. Baik. Kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita telah sampai di penghujung kita acara kita pada hari ini. Dan mungkin Bang Derek singkat saja pesan-pesan Anda. Ya, kalau pesan saya tetap terus belajar soal teknologi. Karena apapun itu kita jangan sampai ketinggalan namanya informasi. Kemudian jagalah data kita, lindungi diri kita, lindungi keluarga kita sehingga tidak ada yang namanya kebocoran data tadi. Kemudian kalau Anda menggunakan sosial media atau apa, bisa verifikasi minimal 2 langkah. Apakah sidik jari, apakah pola, apakah barcode, terserah. Yang penting ada verifikasi 2 langkah untuk menjaga keamanan data kita. Sehingga data kita itu lebih aware gitu ya kepada kita sendiri. Karena kan baliknya ke kita lagi nantinya. Nah, itu yang baik. Itu saya. Bu Leni, mungkin closing statement Anda?
Baik, bijak dalam menggunakan sosial media, tingkatkan kewaspadaan dalam menjaga data keamanan pribadi kita masing-masing. Karena tanggung jawab atas keamanan data pribadi adalah tanggung jawab kita masing-masing. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bu Leni Khairani dan Pak Dr. Darik Santoso dalam dialog Jambi Bicara hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan upaya penguatan perlindungan data cyber, dan pada prinsipnya adalah berkaitan dengan perlindungan data cyber, khususnya data pribadi. Itu sangat ditekankan kecerdasan kita dalam menggunakan dan mengaplikasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena keamanan data cyber itu sebenarnya berada pada tangan kita sendiri. Dan akhir kata, saya Doni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.